Selamat Natal untuk saudara sekalian dimanapun berada. Di Natal itu kita merendahkan hati kita, jauhkan arogansi, kesombongan, keangkuhan hidup, bahkan singkirkan segala hal-hal yang bersifat memegahkan diri. Natal itu jauh dari kemegahan diri. Natal itu membuat kita semakin rendah hati. Banyak orang merayakan Natal dengan kemeriahan dan kemegahan, petasan atau kembang api yang meriah megah, tapi lupa bahwa Yesus Kristus lahir dan hadir di kandang domba. Tidak ada kemegahan, kemeriahan di sana. Tidak ada kembang api, tidak ada keriuhan. Natal itu kesederhanaan, ketenangan, hidup penuh dengan perjuangan. Bagaimana tidak dengan perjuangan, karena Yusuf dan Maria datang ke Bethlehem untuk awalnya mendaftarkan diri sebagai warga dari sebuah kerajaan yang disebut kerajaan Romawi. Tetapi genap waktunya Yusuf Maria tidak mendapatkan tempat penginapan. Ada seorang yang baik hati menyediakan tempat untuk mereka berteduh, tetapi di kandang kambing domba. Itulah kisah Yesus Kristus dilahirkan. Tidak ada di sana gegap gempita. Kalau lihat sekarang, wow, ada satu tempat yang begitu meriah sekali. Natal seolah-olah digeser dari Yesus Kristusnya, digeser. Sayang sekali. Banyak orang merayakan Natal menggeser Yesus Kristusnya, tidak menikmati kehadiran Yesus Kristus seperti para gembala, tidak meninggikan Yesus Kristusnya seperti para malaikat, tidak menyembah Yesus Kristusnya seperti orang-orang Majus, tidak merefleksikan dirinya, mengkontemplasikan kondisi itu seperti Maria. Natal sekarang penuh dengan kemegahan, kemeriahan, tepuk tangan, dan kadang kita miris melihatnya. Digeser. Sentral Natal itu Yesus Kristus, tapi digeser dengan kembang api, digeser, ditinggirkan Yesusnya dengan segala hal yang berkaitan dengan yang disebut dengan kegembiraan atau kemeriahan dunia. Sayang sekali. Sebagai orang Kristen, kita perlu memikirkan kembali, meluruskan kembali, memaknai kembali Natal yang sesungguhnya. Saudara, Natal itu membawa damai. Kalau ada konflik, dua orang, entah kakak adik, orang tua, anak, atau tetangga, atau apapun, Natal itu harusnya membawa damai, merekonsiliasi, sehingga terjadi sebuah karya pengampunan. Itulah Natal. Dia yang tak terbatas mau membatasi diri. Dia yang mulia mau dihina dan terhina. Dia yang harusnya disanjung, diabaikan. Dia yang harusnya tahu dunia ini bahwa pencipta inkarnasi justru tidak ada seorang pun, kecuali orang-orang miskin, orang-orang susah, para gembala. Yusuf Maria miskin, para gembala miskin. Tidak ada yang kaya raya. Orang Majus yang bukan orang percaya tadinya datang untuk menyembah. Jadi motivasi merayakan Natal itu menyembah Tuhan Yesus, bukan gembira, ria, riuh, sehingga kita lupa bahwa semangat Natal itu harus ditularkan, dibagikan. Kita nikmati Natal yang sesungguhnya, yang datang dari Tuhan, bukan Natal yang dirayakan oleh dunia, orang dunia. Mungkin ada orang-orang yang belum Kristen merayakan Natal juga, ikut-ikutan mengucapkannya begitu. Tetapi ketahuilah, mereka bukan orang Kristen, mereka tidak akan tahu apa makna Natal. Mereka hanya penggembira, kecuali Anda dan saya yang orang Kristen, yang tahu apa itu arti Natal. Natal bagi kita bukan sekedar perayaan, hura-hura, pakai baju baru. Semoga hadiah Natal yang kita terima dari Tuhan itu membawa kita makin kenal Tuhan. Ingatlah saudara, bukan kita yang membawa hadiah Natal kepada Tuhan, tapi Tuhan yang memberikan dirinya untuk kita menikmati. Hadiah Natal ialah dirinya Yesus Kristus sendiri bagi kita. Seringkali kita tukar kado, tukar hadiah, bagi-bagi. Sebenarnya hadiah Natal yang paling utama dan paling penting adalah dirinya Yesus Kristus itu sendiri. Dan inilah yang perlu kita renungkan. Jangan kita berpikir bahwa kita sudah memberi. Tidak. Saya dan saudara bisa ada dan hidup sampai tahun 2024 ini, dan sebentar lagi tahun 2025, kira-kira 6 hari lagi. Itu karena anugerah Tuhan.
Ada orang yang merayakan Natal begitu gegap gempita, lupa Yesus Kristusnya dihadirkan di dalam perayaan Natal. Lupa. Yang dihadirkan bukan Yesus Kristusnya. Yang dihadirkan dalam Natal justru kemegahannya, dirinya, dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sayang sekali. Natal itu berita kesukaan, kabar baik tentang Yesus Kristus. Ada pesan Natal yang kemarin dalam khotbah yang saya ikuti, saya hadir, saya menikmatinya adalah Natal itu berarti kita tinggal diam di dalam Kristus. Kita menjadikan hidup kita bermakna karena kita tinggal diam di dalam Yesus Kristus. Kita ditariknya untuk bisa tinggal diam di dalam Yesus Kristus dan membagikan sukacita Natal itu kepada banyak orang. Nah, ini Natal. Jadi Natal itu bukan bagi-bagi kado, tukar-tukar kado, atau kembang api yang gegap gempita, atau sale ya, diskon-diskon, baju-baju baru. Tidak demikian. Saya dan saudara kembali kepada apa yang Tuhan mau. Kalau kita baca Alkitab dan kita memikirkan kembali apa itu makna Natal, nubuat-nubuat perjanjian lama tentang kelahiran Yesus dan digenapi di dalam zaman dan waktunya para murid, di dalam tulisan-tulisan para rasul yang diinspirasi Roh Kudus, memang tidak ada semacam perayaan Natal, tidak ada. Belakangan gereja pada mula-mulanya merayakan Natal, mengingat kembali karya inkarnasi Yesus Kristus anak Allah itu, meninggikan dan mengagungkan, penuh dengan penghayatan, kesunyian, ketenangan, menjadi tradisi yang baik. Belakangan hari sampai saat ini, Natal hanya sebuah perayaan. Yesus Kristusnya disingkirkan, pohon Natalnya yang ditinggikan, pohon cemara ataupun yang lainnya, lilin-lilinnya dibesarkan, bahkan pengkhotbah-pengkhotbahnya yang diagungkan. Yesus Kristusnya hampir ditenggelamkan dan disingkirkan. Sayang sekali. Itu bukan makna yang seharusnya. Saudara bisa perhatikan juga pesan Natal dari PGI dan KWI yang membesarkan mari kita ke Bethlehem. Kenapa pesan ini penting? Mengapa pesan KWI ini penting, sama PGI ini penting? Mari kita ke Bethlehem. Artinya Natal itu datang kepada satu keadaan di mana Yesus anak Allah itu inkarnasi jadi manusia. Datang ke Bethlehem, kota kecil yang mungkin terabaikan, yang tidak pernah terpikirkan oleh banyak orang. Ada seorang yang baru dilahirkan, namanya Yesus Kristus, dibaringkan di palungan. Mari ke Bethlehem. Ini singgungan yang besar, saudara. Bukan mari ke Hollywood atau mari ke kota-kota besar. Waktu itu yang paling besar mungkin kota Roma ya, kota kerajaan, kota besar, kota Roma, kota hebat. Tapi orang-orang yang ada di padang penggembalaan, para gembala bilang mari ke Bethlehem. Mari ke Bethlehem karena di sana ada seorang yang baru dilahirkan, namanya Yesus. Dia adalah juru selamat, Kristus penebus. Mari ke Bethlehem. Itu maknanya mendalam, menempelak semua upacara dan acara-acara Natal yang gegap gempita, yang gemerlap, yang penuh dengan kemewahan dan kemegahan. Dan beberapa pesan Natal yang saya terima, saya pelajari, saya hidupi. Pertama, mari kita fokus pada Kristus yang telah inkarnasi, lahir di Bethlehem, dibaringkan di palungan, dibesarkan di Nazaret, yang melayani Tuhan, melayani sesama, memuliakan Allah Bapa, meninggikan kebesaran keagungan Allah. Kita teladani Yesus Kristus. Itu pesan pertama. Meneladani kerendahan hatinya, meneladani pengorbanannya, meneladani kehidupannya yang rela berkorban. Pesan Natal yang kedua ialah mari kita berjuang menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi diri dan sesama. Di tengah-tengah kesulitan dan kesusahan zaman, kita terus berjuang menegakkan keadilan. Jangan berhenti walaupun susah dan sulit. Jangan mundur walaupun banyak rintangan. Jangan putus asa ketika kita bisa gagal dan bisa jatuh. Tapi terus bangkit dan terus perjuangkan keadilan. Yang ketiga, mari berbagi kasih dengan orang lain di sekitar. Entah dari rumah, di mana kita kerja, di mana kita berada. Tebarkan kasih, bukan kebencian. Bagikan kebaikan, bukan kejahatan. Ceritakan hal-hal yang baik, yang suci, bukan cerita-cerita bohong dan dusta.
Bagikanlah apa yang Tuhan sudah berikan. Pesan yang keempat ialah mari kita bersama-sama bekerja keras, meningkatkan kualitas kehidupan kita. Kerja apa yang terbaik, dan kerja jangan hanya ada satu pekerjaan saja. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Entah bertani, beternak, entah nelayan, entah bekerja di kantor, entah di bagian analisis data, entah sebagai pegawai pemerintah, anggota DPR atau DPRD, entah sebagai orang-orang yang diberikan banyak berkat sebagai penguasa, pengusaha. Jadilah hidup yang memberkati orang lain dalam dan melalui pekerjaan kita, dan di sana Kristus dimuliakan. Dan pesan terakhir Natal adalah mari kita bersama menyongsong tahun 2025 dengan sukacita, dengan optimisme, bukan pesimisme. Dengan segala tantangan yang terjadi, mari kita bersama menghadapinya. Tidak ada yang berhasil dengan single fighter. Bahkan Yesus Kristus Tuhan kita memilih memuridkan 12 rasul dan 70 murid dan 500 saksi, bahkan sampai seluruh dunia. Orang-orang yang percaya memberitakan kabar baik dalam berbagai bidang dan keahliannya masing-masing. Kiranya Tuhan menolong saudara, memberkati saudara dimanapun saudara berada.